Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menghargai perbedaan. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan bagi anak-anak ibu yang sedang sakit, ibu doakan semoga anak-anak ibu lekas sembuh dan bisa belajar bersama-sama kembali. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian, kerjakanlah latihan di akhir video. Dan mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pelajaran olahraga, yaitu gerak dasar berjalan dan berlari. Apa itu gerak berjalan? Ya, betul sekali. Gerak berjalan adalah suatu gerakan melangkah ke segala arah yang dilakukan oleh siapa saja dan tidak mengenal usia. Sedangkan gerakan berlari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Pintar sekali anak-anak, ternyata kalian masih ingat pada materi sebelumnya. Bagus sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada Siti, Dayu, dan Lani yang sedang berolahraga. Nah, kira-kira olahraga mereka sama atau berbeda ya? Ya benar, olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Siti senang berolahraga lari di pagi hari, sedangkan Dayu senang berolahraga renang. Kemudian, Lani sedang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menghargai perbedaan. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mata pelajaran PPKN yaitu menghargai perbedaan. Kompetensi dasarnya adalah memahami arti gambar pada lambang negara Pancasila. Kemudian menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui cara menghargai perbedaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan cara berdoa pada setiap agama. Anak-anak, sekarang coba amati teks tentang menghargai perbedaan yang ada di belakang ibu. Kemudian silakan anak-anak simak teks yang akan ibu bacakan ini. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila.
Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ketika kita melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap apa yang akan kita lakukan? Iya benar, sikap yang akan kita lakukan adalah menolongnya. Kemudian, gambar yang selanjutnya, saat kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap apa yang akan kamu lakukan? Ya benar, sikap yang akan kita lakukan adalah juga menolongnya. Nah, itulah contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, Siti sangat menyukai sayur bayam. Kemudian Dayu lebih suka sayur wortel. Dan Lani sangat menyukai lauk ikan. Udin lebih suka lauk daging. Dan Edo sangat suka kentang. Kemudian Beni lebih suka roti. Semua itu adalah makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Dan kita tidak boleh memaksakan teman untuk menyukai makanan kita. Karena sikap menghargai perbedaan menyukai makanan ini juga termasuk salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar ini. Udin sangat suka bermain sepeda. Edo sangat suka bermain bola. Kemudian Siti senang berolahraga lari. Dan Dayu sering berolahraga renang. Kemudian Lani sangat senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, mereka saling menghargai perbedaan itu. Mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Kemudian, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bersama. Nah, anak-anak, tahu tidak mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, benar sekali. Kita harus menghargai perbedaan karena perbedaan adalah rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan menghargai perbedaan, maka kerukunan dalam hidup akan tercapai. Selanjutnya, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Ya, benar sekali. Manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun adalah hidup menjadi tenang, tentram, dan damai. Kemudian tidak ada perpecahan dan perselisihan. Nah, mengapa kita perlu bekerja sama? Ya, benar. Kita perlu bekerja sama agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai. Selain itu, beban kerja juga terbagi, sehingga pekerjaan yang berat terasa ringan untuk dikerjakan. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan Siti sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Dan ini adalah contoh cara berdoa. Siti berdoa dengan cara agama Islam. Edo berdoa dengan cara agama Kristen. Beni berdoa dengan cara agama Katolik. Dayu berdoa dengan cara agama Hindu. Kemudian Lani berdoa dengan cara agama Buddha. Dan Meli berdoa dengan cara Konghucu. Inilah contoh cara berdoa setiap agama. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Menghargai dan menghormati perbedaan dalam berdoa juga termasuk contoh pengamalan Pancasila sila kedua.
Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Jika sudah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, benar. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, apa bunyi dan simbol sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, benar sekali. Kita harus menghargai perbedaan karena perbedaan adalah rahmat dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan menghargai perbedaan, maka kerukunan dalam hidup akan tercapai. Manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun adalah hidup menjadi tenang, tentram, dan damai. Kemudian tidak ada perpecahan dan perselisihan. Nah, mengapa kita perlu bekerja sama? Ya benar, kita perlu bekerja sama agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai. Selain itu, beban kerja juga terbagi sehingga pekerjaan yang berat terasa ringan untuk dikerjakan. Baiklah anak-anak, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan tolong jika membutuhkan bantuan dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.